Saya tidak lagi melihat dari sudut bagaimana yang itu, enggak. Karena memang saya sudah membatasi semua informasi negatif. Sangat membatasi sekali informasi yang negatif. Bahkan saya membatasi memasukkannya hanya tentang Tuhan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP. Oke teman-teman, kali ini kita mau membahas mengenai sebenarnya circle itu penting gak sih? Atau perlu gak sih kita memiliki circle? Sebelum lanjut, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, balik lagi nih. Kita sekarang sudah bersama Coach Antonius Arif. Kita sapa dulu yuk Coach kita kali ini. Halo Coach Arif. Hai. Sehat Coach? sehat. Always dong, harus sehat ya dia. Harus sehat. Semangat ya Coach ya. Yes, gimana? Oke Coach, hari ini tuh pengen membahas nih Coach, sebenarnya kan kita kan hidup nih Coach ya. Sebenarnya circle atau pertemanan itu perlu apa enggak sih? Pentingnya apa gitu? Oh ya kita kalau ditanya pertemanan perlu apa enggak ya kita perlu teman, karena manusia itu bukan makhluk yang bisa hidup sendiri ya, walaupun buat ada orang yang tertentu yang hidup di hutan gitu ya. Iya. Ya tetap kita butuh teman, karena pertemanan itu akan ngebantu kita untuk membuat kita bertumbuh. Hanya ada pertemanan yang kita boleh, ada pertemanan yang menurut saya nggak perlu gitu loh. Karena ada pertemanan tertentu yang akan membuat kita tidak bertumbuh, tapi sebaliknya akan menarik kita turun ke bawah. Jadi dalam prinsip yang mungkin bisa saya katakan adalah kehidupan kita tergantung dari 5 orang sekitar kita. Mungkin bisa membuat kita naik ke atas atau sebaliknya akan membuat kita turun ke bawah. Jadi kalau mama kita mau naik level yang lebih tinggi, kita harus memilih teman-teman yang ujung-ujungnya teman itu yang akan membuat lo naik ke atas. Tapi kalau teman-teman lo adalah teman-teman yang negatif dan sebagainya, teman-teman itu akan membuat kamu turun ke bawah. Itu yang sering banget terjadi. Makanya kenapa kita harus benar-benar memilih teman siapa di sekitar kita yang memari kita. Yang paling saya suka, saya pernah melakukan tes, apalagi di kelas kemarin saya ngajar di salah satu perbankan, saya cuma bilang, coba tulis inisial nama temenmu 5 orang, ditulis sama mereka. Coba kira-kira nilai gaji mereka berapa, ditulis gaji mereka. Coba dijumlahkan 5 orang tersebut, dijumlahkan. Dibagi 5, udah dibagi 5. Langsung saya ngomong, itu gaji kamu kan? Mereka pada teriak. Loh, kok bener Coach? Wah, ini kayak magician. Gue bilang, bukan magician, tapi itu menunjukkan bahwa temen lu akan berpengaruh kepada keberhasilan lu. Jadi kalau ada teman-teman lu negatif, maka otomatis lu akan jadi negatif. Kalau teman-teman lu positif, lu akan positif. Jadi sekitar kita, orang-orang sekitar kita akan mempengaruhi keberhasilan lu atau nggak berhasilnya lu. Berarti dalam memilih teman, kita harus menganalisa juga, wah ini yang baik, boleh kita lanjut. Yes. Saya kasih contoh. Aisyah deh, punya agenda khusus sama saya sebulan deh misalkan, atau seminggu aja. Pengen ketemu sama saya, pengen ngobrol sama saya, bahkan telepon sama saya, ya, dalam konteks pekerjaan. Maka apa yang terjadi? Aisyah makin lama akan makin bertumbuh dan makin bertumbuh. Atau minta, Pak curhat dong. Ketika Anda curhat, lu ngomong sama gua kasih analogi dan pemikiran-pemikiran yang akan membuat lu lebih cepat untuk naik ke atas. Saya ambil contoh gitu ya. Bahkan di kantor kalau ditanya, ada nggak di kantor yang curhat? Ada, sama saya ada. Jadi mereka cuma bilang, Pak curhat dong Pak. Ya curhat aja. Gue bilang apa? Problem apa? Sampai dia tuh membedakannya gini. Kalau saya ngomongnya cuma jawab, oke, dia nggak berani ganggu. Saya sih nggak masalah, saya bilang baik-baik aja. Maunya dia tuh kalau kalimatnya, iya ada apa, baru dia berani curhat. Saya bilang kalimat oke kan nggak ada masalah apa-apa. Itu menunjukkan Bapak lagi sibuk katanya. Iya, karena singkat mungkin gitu ya Pak. Iya, saya nggak berpikiran seperti itu sih maksud saya. Ya tapi memang benar saya lagi sibuk. Cuman kalau buat saya nggak apa-apa, karena memang tanggung jawab saya sebagai atasan kepada bawahan. Artinya tugas saya mendidik mereka seperti bapak kepada anak. Mana ada sih bapak sesibuk apa sih bapak? Ya sama anaknya harus bisa gitu loh, nggak bisa enggak gitu loh. Ya tanggung jawab dong, siapa suruh punya anak banyak-banyak tapi nggak bisa ngurus, bener gak istilahnya dia? Iya dong, gue punya anak banyak nih punya anak banyak tapi nggak bisa gue develop, ya salah gue lah, bukan salah siapa-siapa gitu loh maksud gambarannya.
Masuk akal? Masuk akal, Pak. Nah, jadi makanya balik lagi, pengaruh teman-teman kita itu akan mempengaruhi kepada income kita. Itu sih yang mau kasih kamu. Berarti kalau kita menjadi sukses, berarti itu bisa berpengaruh dari teman-teman kita juga. Betul. Jadi teman-teman lu itu akan mempengaruhi income lu, mempengaruhi bisnis lu, mempengaruhi kehidupan lu. Itu akan berpengaruh. Sama aja kayak gini contoh. Saya bergaul sama orang peminum. Masa sih bohong dong kalau saya nggak jadi peminum, ya nggak Mas Adi? 3-4 temen gue aja dia peminum deh. Masa gue nggak ikut minum-minuman? Kalau nggak ikut minum apa yang akan dikatakan ngomong? Cemen lo, lu nggak CS lo sama gue lo. Bener gak Di? Oh. Iya dong? Iya. Masuk akal ya? Masuk akal. Gimana kalau temen gue semua suka pergi ke tempat-tempat hiburan malam dengan wanita-wanita yang, paham ya? Wanita-wanita yang, saya sulit ngomongnya ya. Pokoknya dengan wanita tertentu lah ya. Masa sih dia nggak akan ngomong, ayo lo, masa lu nggak mau, kayak gitu loh. Jadi siapa diri saya tergantung dengan siapa saya bergaul. Makanya kalau ditanya, saya sekarang bergaulnya sama siapa? Saya bergaul sama teman-teman yang karena kaitannya sama spiritual. Yang berkaitan dengan spiritual. Kenapa? Ketika ada apapun, yang saya pikirkan adalah ini kira-kira kalau problem ini Tuhan bicara apa ya ke saya? Kira-kira Tuhan mau mengarahkan mana? Itu yang saya tanya gitu loh. Jadi arahnya saya ke sana dulu. Jadi problem yang saya hadapi, masalah yang saya hadapi, saya ngeliatin ukurnya dari Tuhan sih. Atau ukur saya itu sih sekarang. Jadi saya tidak lagi melihat dari sudut bagaimana yang itu, enggak. Karena memang saya sudah membatasi semua informasi negatif. Sangat membatasi sekali informasi yang negatif. Bahkan saya membatasi memasukkannya hanya tentang Tuhan, tentang bahwa Tuhan menyediakan, Tuhan memberikan berkat. Itu aja yang saya masukin di kepala saya. Jadi makanya kalau ditanya, ya tergantung kamu berteman sama siapa. Kalau berteman sama orang-orang positif, ya akan positif. Iya. Dan ada kemungkinan akan menaikkan ya, Coach? Bukan kemungkinan, udah pasti. Oh, udah pasti. Sudah pasti berpengaruh. Orang Mas Adi juga dia berteman sama teman-teman siapa aja juga kelihatan kok. Kelihatan anak-anak yang bergaul sama Adi juga daya pikirnya, dia semalam cerita, saya semalam beberapa hari yang lalu dia cerita. Yang teman-teman sama dia itu juga pola pikirnya udah sama kayak dia gitu loh. Karena lingkungan dia mempengaruhi either Adi yang ketularan atau dia menularin Adi atau sebaliknya gitu loh. Jadi tergantung siapa temen lo sih itu mempengaruhi lo. Iya Coach, bener banget ya. Berarti emang kalau temen, berarti kan itu ada kayak cocok nih saya temenan sama ini. Sama siapa, dan lucunya begini loh, bukan begitu. Masalahnya kadang-kadang orang cocoknya berteman sama orang yang kadang-kadang di level bawah gitu loh. Ketika dia berteman dengan level bawah, kadang-kadang itu yang mempengaruhi income lu gitu loh. Bukan lu nggak boleh berteman dengan siapapun, gue juga berteman dengan siapapun. Tapi ketika gue mau supaya kehidupan gue lebih bagus, supaya gue dapat insight yang bagus, gue berteman hanya yang berkaitan dengan lingkungan spiritual. Di luar itu gue nggak. Karena per hari ini ya, kalau ditanya dulu, enggak, gue bertemannya sama orang-orang yang hebat-hebat dan sebagainya. Memang benar, ketika gue berteman dengan hebat, income gue gede. Tapi lucu banget, kenapa nggak gue berteman dengan Tuhan gitu loh. Ketika gue bergaul dengan Tuhan, income gue jauh lebih gede lagi. Lah yang punya alam semesta kok. Iya, yang mengatur kehidupan ya. Iya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Masuk akal? Masuk akal, Coach. Nih, Coach, kalau misalkan nih kita udah memiliki circle pertemanan nih, Coach. Iya. Lambat laun kan pasti terlihat sifat-sifatnya ya, Coach. Iya, pasti. Terus ada satu orang yang kayaknya tuh negatif, itu kayak kita mau meninggalkan, gimana caranya ya, Coach ya? Kalau ninggalin sih sebenarnya gini ya, kalau saya sih cara pribadi, kalau buat saya tinggal pilihannya adalah
apakah kamu bisa mempengaruhi dia atau enggak. Kalau lu nggak bisa mempengaruhi dia, maka lu yang akan terpengaruh. Nah, kalau saya secara pribadi yang akan saya lakukan adalah saya berusaha mempengaruhi mereka untuk punya sudut pandang yang lebih positif. Tapi kalau memang sudah saya coba pakai sudut pandang positif dan orangnya tetap nggak bisa, ya udah waktunya memang saya tinggal. Nah, tapi ketika saya tinggal, bagaimana cara ninggalinnya? Paling dia ngejar-ngejar saya. Betul dong? Iya. Mas selama ini kan begitu ya. Dia ngejar-ngejar. Karena ketika dia ngejar-ngejar ya tetap aja. Oh ya apa kabar ya sebagainya. Selesai itu ya sudah. Nggak perlu diteruskan gitu loh. Karena pada saat lu teruskan hubungannya juga makin nggak baik. Lu nya yang keracunan. Iya, betul Coach. Atau either lu membawa. Kayak kemarin nih contoh gue beberapa waktu yang lalu. Gue punya banyak teman-teman. Yang temen ini teman-teman SMA dan teman-teman kuliah. Yang kebetulan gue lihat kehidupannya pada berantakan gitu loh. Yang utangnya miliaran, yang gaulannya salah, ada yang pokoknya banyak kehidupan yang berantakan lah. Nah, saya masuk ke dalam, saya mau ketemu dengan teman-teman saya itu kan karena mereka teman-teman lama saya. Ketika saya deketin mereka, memang saya menemukan ada beberapa orang yang masih dalam kondisi negatif. Dan tugas saya cuma memberikan beberapa pernyataan dan saya menunjukkan dengan hal yang apa yang akan terjadi di dunia secara agama, secara spiritual, saya kasih tahu kepada mereka dan mereka ngelihat gitu loh bahwa kehidupan saya juga jadi berbeda. Nah, tugas saya adalah yang paling penting satu. Ketika saya bertemu sama mereka, saya berusaha mempengaruhi mereka. Kalau saya nggak bisa mempengaruhi mereka, ya sudah, saya cuma hanya mendoakan, selesai. Tapi kalau dia mau ngajak ketemu dan sebagainya, ya silakan. Iya. Tapi saya juga membatasi percakapan tertentu yang ada pun kalau bisa ya malah kadang-kadang saya ngomongnya berkaitan dengan hal positif terus. Kalau saya ngomongnya positif terus apa yang bakal terjadi? Nanti lama-lama dia bilang gue capek main sama lu positif mulu orangnya kan gitu juga. Iya, betul. Itu yang akan kita lakukan. Oh, menarik banget ya Coach ya. Berarti emang kita harus mempersuasi dulu pertama ya Coach ya. Kalau emang nggak bisa ya udah pilihan terakhirnya tinggalin. Iya, bahkan gue berani jamin pasti teman-teman dia bilang gitu, lu so suci pasti ada tuh. Bener nggak Di? Iya, itu kan ada. Iya. Kenapa? Karena Adi otaknya udah lempeng, lingkungannya belum lempeng, ujung-ujungnya temennya juga pada bilang, lu so suci lu, dia yang jauhin teman-teman gitu. Udah gak asik lu, kan gitu. Itu udah pasti terjadi kok, udah pasti terjadi. Berarti emang kemungkinan buruknya ya kayak gitu ya Coach Iya, ya? iya kemungkinan buruk buat mereka, bukan buruk buat kita kan. Buat kita mau malah lebih bagus, kabar gembira lah. Karena kita udah yang toksik-toksik udah bye-bye gitu ya Coach ya. Oke Coach, menarik banget ya pembahasan kali ini Coach. Kalau pengen mengikuti pelatihan Coach Antonius Arif gimana nih? Khususnya NLP ya. Iya. Nah, kita ada kelas yang namanya Licensed Business Practitioner of NLP langsung dari Dr. Richard Benner. Anda bisa masuk ke website nlpleadershipindonesia.com atau bisa di deskripsi di bawah caption ada bisa kontak langsung kepada AI, nanti AI bisa bantu Anda. So, akhir kata, saya Coach Antonius Arif dan Saya Aisyah. dari NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.